like that it's easy to figure you out. If I can have you now, then easy's what. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, Ibu absen terdahulu ya. Baik, Yang pertama, Bu. Ayun Deta. Hadir, Bu. Yang kedua, Galuh Titisari. Ada, Bu. Novita Yuliantika Dewi. Hadir, Bu. Rafika Pramesti. Hadir, Bu. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, terlebih dahulu kita berdoa semoga hari ini diberi kelancaran dalam menimba ilmu. Baik, berdoa akan dipimpin oleh Mbak Novita. Silakan kepada Mbak Novita dimulai. Baik, teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Amin. Gimana kabarnya anak-anak? Baik, Bu. Baik, Bu. Sehat? Baik, Bu. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Semangat buat belajar hari ini. Semangat, Bu. Alhamdulillah. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai norma-norma yang ada di masyarakat. Sebelum kita mulai materi tersebut, Ibu ingin bertanya, apakah di sini ada yang mengetahui apa yang dimaksud dengan norma tersebut? Ayo, siapa? Saya, Bu. Iya, silahkan Mbak Ayun. Menurut saya, norma adalah petunjuk atau pedoman perilaku manusia, baik yang boleh dilakukan ataupun yang tidak boleh dilakukan karena suatu alasan tertentu. Sudah, Mbak Ayun. Baik, ada yang mau menambahi dari jawabannya Mbak Ayun? Saya, Bu. Iya, silahkan Mbak Galuh. Norma itu menurut saya yaitu suatu pedoman yang mengikat warga atau kelompok masyarakat untuk mengendalikan tingkah laku. Dan biasanya merupakan aturan yang tidak tertulis, namun secara sadar masyarakat mematuhinya. Ya, betul sekali apa yang telah disampaikan dari Mbak Ayun dan Mbak Galuh. Secara garis besar, norma adalah pedoman tingkah laku masyarakat di mana boleh dilakukan atau tidak boleh dilakukan. Jadi norma itu penting dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, sebelum kita pelajari lebih lanjut mengenai norma-norma tersebut, Ibu akan menayangkan sebuah video mengenai norma yang ada di masyarakat. Kalian perhatikan dan kalian simak ya video ini. Iya, Bu. Ya, Bu. Ya, Bu.
Nah, itu tadi video mengenai norma-norma yang ada di masyarakat. Tadi kalian simak dengan baik-baik kan? Iya, Bu. Ya, Bu. Simak. Jadi kalian pasti paham. Ibu akan bertanya ya. Coba sebutkan macam-macam norma yang ada di masyarakat. Ayo, siapa bisa? Ya, baik, dengan Mbak siapa? Sebutkan nama dan absennya, Mbak. Saya Bu Rafika, absen 4. Ya, silahkan. Norma itu ada 4, Bu. Setahu saya norma agama, hukum, kesopanan, sama kesusilaan. Ya, betul sekali, Mbak. Kalau begitu, Ibu ingin bertanya lagi ya. Coba jelaskan mengenai norma kesopanan. Nah, pertanyaan ini akan Ibu lempar kepada Mbak Novita. Yuk, silahkan Mbak Novita dijawab. Mbak Novita, hadir tidak? Mbak Novita, Iya, Bu. Maaf, Bu. Sinyalnya jelek. kamu enggak Tadi fokus gimana, ya? Bu, pertanyaannya, Bu? Kamu enggak fokus ini pasti. Ya, sekali lagi Tadi pertanyaannya sinyalnya yaitu, jelek, Bu. ya, coba Anda jelaskan atau apa yang Anda ketahui tentang norma kesopanan itu. Gimana, Bu? Apa yang Anda ketahui tentang norma kesopanan itu, Mbak Novita? Oh, norma kesopanan, Bu. Jadi gini, menurut saya norma kesopanan itu salah satu contohnya itu buang sampah pada tempatnya. Benar nggak, Bu? Iya, benar. Ada yang mau menambahi lagi dari jawabannya Mbak Novita? Saya, Bu. Ibu persilahkan. Iya, silahkan Mbak Ayun. Iya, Mbak Ayun, monggo. Contohnya seperti menghargai orang yang lebih tua. Coba lebih jelaskan secara spesifik, Mbak Ayun. Kayak seumpamanya kita bertemu orang yang lebih tua, berpapasan di jalan, kita itu tetap bersapa. Bu, saya mau tanya, Iya, silahkan Mbak Galuh mau tanya apa? kalau perbedaan norma kesusilaan sama norma kesopanan itu apa ya, Bu? Baik, pertanyaan yang bagus sekali dari Mbak Galuh. Tapi sebelum saya menjawab pertanyaan tersebut, Ibu memiliki tugas buat kalian, yaitu kalian mendiskusikan mengenai klasifikasi norma yang ada di masyarakat. Jadi kalian harus membuat argumen mengenai contoh-contoh norma yang ada di masyarakat. Nah, untuk tugas kali ini, kita membutuhkan satu moderator. Siapa yang bersedia untuk menjadi moderator pada tugas kali ini? Saya, Bu. Ya, baik. Silahkan Mbak Rafika. Ya, baik Bu, terima kasih atas waktu dan tempatnya. Saya selaku moderator akan memulai diskusi individu kali ini. Jadi, materinya tentang nilai dan norma. Jadi, setiap individu akan memberikan argumen masing-masing, lalu jawabannya akan disempurnakan dan dilengkapi oleh Bu Aisyah. Lalu bagaimana Bu untuk prosedurnya terlebih dahulu? Yang dijelaskan sama Mbak Rafika sudah benar ya. Nah, untuk prosedurnya nanti, kan tadi kalian sudah menyimak video tentang norma-norma tadi. Kalian sudah paham, jadi nanti Mbak Moderator akan memberikan pertanyaan kepada kalian. Nah, bagi yang bisa menjawab, langsung mengacungkan jarinya. Yang dapat menjawab dengan benar akan mendapatkan nilai tambahan dari Bu Guru. Seperti itu. Mbak Moderator bisa dimulai sekarang. Baik Bu, siap. Iya. Jadi yang pertama, akan memulai diskusinya tentang contoh norma hukum yang kalian ketahui di masyarakat. Ada yang bisa menjawab? Saya, Bu. Iya, silahkan. Ya, Mbak Galuh, silahkan. Contohnya itu masyarakat wajib membayar pajak, Bu. Lalu ada yang melengkapi jawaban dari Mbak Galuh? Saya, Ya, monggo. Ya, dan saya silahkan. menurut saya
setiap orang yang berkendara wajib memiliki SIM. Terima kasih atas jawabannya. Ada yang ingin menambahkan? Saya. Oke, Ya, monggo. Mbak Ayun. Menurut saya itu seperti tidak membuang sampah sembarangan. Jadi membuang sampah pada tempatnya agar lingkungan sekitar itu menjadi bersih. Oke, terima kasih atas jawabannya. Jadi jawaban dari Mbak Ayun, Mbak Galuh, dan Mbak Yude sudah dijawab mengenai contoh norma hukum. Untuk selanjutnya, bagaimana Bu bisa memberikan penjelasan tentang kebenarannya? Jawaban yang bagus sekali anak-anak ibu sekalian. Kita akan membahas satu persatu terlebih dahulu ya. Apa yang telah dijawab oleh Mbak Galuh tadi sudah bagus, sudah relevan. Yang dimana contoh norma hukum itu salah satunya itu membayar pajak. Sebagai warga negara yang baik, kita harus membayar pajak dengan taat. Jangan sampai kita tidak membayar pajak karena pajak sangat penting bagi negara kita. Yang selanjutnya jawaban dari Mbak Novita, yaitu mengenai bahwa setiap orang yang memiliki kendaraan itu harus memiliki SIM. Iya, itu betul sekali. Terlebih usia yang bisa memiliki SIM yaitu 17 tahun. Ketika kita sudah menginjak usia 17 tahun, kita harus memiliki SIM karena itu wajib. Yang selanjutnya tadi mengenai jawaban Mbak Ayun. Saya rasa jawaban Mbak Ayun kurang pas ya untuk sebagai contoh norma hukum. Karena tadi kita sudah membahas bahwa membuang sampah pada tempatnya itu termasuk norma kesopanan, Mbak, bukan termasuk norma hukum. Jadi seperti itu. Paham anak-anak? Paham, Bu. Paham, Bu. Paham, Bu. Ya. Baik, moderator bisa dilanjutkan lagi? Baik, Ibu, untuk selanjutnya yaitu mengenai contoh dari norma agama. Ada yang bisa menjawab dan memberi. Saya. Saya, Bu. Saya. Oke, Bu, ini ada dua penanya dari Mbak Ayun sama Mbak Yude. Siapa dulu yang duluan? Mbak Galuh bisa menjawab. Bu, tadi yang mengajukan dari saya sama Oh iya, Ibu lupa anak-anak. Maaf ya, kalau gitu urut abjad saja ya. Dimulai dari Mbak Ayun, silahkan. ya. Menurut saya, contoh dari norma agama itu seperti menghargai keyakinan dari setiap individu, seperti menghargai tentang cara beribadahnya. Maaf, Bu. Ya, kenapa? Boleh menyanggah jawaban Mbak Ayun nggak? Ya, Ibu, apakah Novita boleh menyanggah? Ya, boleh Mbak, silahkan, monggo. Baik, Mbak Ayun. Bisa dijelasin nggak contoh dari menghargai umat beragama yang sedang beribadah tuh kayak gimana? Kayak contohnya itu seperti tidak membuat gaduh di lingkungan sekitar tempat peribadahan. Lalu saya ingin bertanya, Bu, Iya. apakah mengganggu orang sholat itu melanggar norma agama? Bu, saya mau bertanya juga. Iya, monggo. Bagaimana dengan kasus bom gereja yang di Surabaya itu ya, Bu? Ya, terima kasih atas jawaban antusias sekali teman-teman. Selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Bu Aisyah. Iya, terima kasih kepada Mbak Moderator atas waktunya. Pertanyaan dari Mbak Galuh tadi bagus sekali ya. Di sini Ibu akan menjelaskan masing-masing dari jawaban anak-anak. Yang pertama dimulai dari jawaban Mbak Ayun. Iya, betul sekali apa yang disampaikan Mbak Ayun. Tapi lebih baiknya kalau jawaban Mbak Ayun itu ditambahi dengan contoh-contoh yang relevan, semisalnya yaitu penjagaan ibadah. Contoh ya, penjagaan ibadah
umat Kristiani yang dilakukan oleh umat Islam. Jadi biasanya pada hari raya Natal itu kan umat Kristiani pergi ke gereja untuk beribadah. Nah, umat Islam itu menjaga gereja tersebut agar aman dan tidak mengganggu ibadah umat Kristiani, dan sebaliknya ketika hari raya Idul Fitri seperti itu. Nah, jawaban dari Mbak Yode tadi, apakah mengganggu orang beribadah itu melanggar norma agama? Iya, tentu melanggar norma agama. Karena ketika kita mengganggu orang yang beribadah, otomatis kita mengganggu kekhidmatan orang tersebut dalam beribadah. Mengganggu kekhidmatan ketika manusia sedang berkomunikasi dengan Allah atau dengan Tuhan, itu mengganggu, Mbak. Itu sangat melanggar norma agama. Selanjutnya, pertanyaan dari Mbak Galuh tadi, apakah kasus bom gereja di Surabaya termasuk pelanggaran norma agama? Iya, Mbak, tentu itu pelanggaran norma agama karena itu mengganggu kegiatan beribadah, dan itu bisa termasuk juga dengan pelanggaran norma hukum karena itu termasuk tindakan yang anarkis seperti itu, Mbak. Silakan kepada Mbak moderator dilanjutkan lagi diskusinya. Baik Bu, terima kasih atas waktunya. Selanjutnya yaitu mengenai contoh norma kesusilaan. Ada yang ingin menjawab? Silakan. Saya, Bu. Ya, Iya, monggo. kepada Mbak Galuh dipersilahkan. Contohnya itu yaitu berpakaian yang sopan. Baik, ditampung dulu. Ada yang ingin menambahkan? Saya. Ya, kepada Mbak Novita dipersilahkan. Meminta maaf jika melakukan kesalahan. Baik, terima kasih atas jawabannya Mbak Novita. Ada yang ingin menambahkan lagi? Saya kira cukup. Bagaimana atas tanggapan Ibu? Baik, jawabannya betul sekali. Di sini Ibu ingin menambahkan bahwasanya kita sebagai warga negara yang baik, yang berkiblat kepada kebudayaan Timur, kita sebagai perempuan pula, kita harus berpakaian yang sopan. Tidak hanya untuk perempuan, laki-laki pun juga harus berpakaian sopan, terlebih dalam lingkungan masyarakat. Karena apa? Pakaian adalah cerminan dari diri kita sendiri. Dengan kita berpakaian sopan, rapi, otomatis itu adalah cerminan diri kita sendiri. Dan pakaian sopan itu tidak harus pakaian yang mahal. Yang penting rapi dan bersih seperti itu. Baik, kesimpulannya apa, Mbak Moderator? Baik, terima kasih atas jawaban yang sangat luar biasa dari Ibu Aisyah. Saya akan menyimpulkan dari diskusi individu materi kali ini tentang nilai dan norma, bahwasanya ada 4 norma. Yang pertama norma agama yang berasal dari kitab suci dan dianggap baik oleh masyarakat apabila diterapkan. Contoh dari norma agama yaitu saling menghormati dan menghargai umat beragama. Yang kedua ada norma hukum, di mana norma ini baik ada wujudnya tertulis maupun tidak tertulis. Namun contohnya seperti saat berkendara kita harus membawa SIM dan menggunakan helm. Yang ketiga ada norma susila, di mana norma ini berasal dari hati nurani masyarakat yang dianggap baik. Contohnya tentang cara berpakaian yang baik dan benar. Yang keempat ada norma kesopanan yang berasal dari budaya atau adat masyarakat, di mana contohnya itu bisa menghargai kepada orang yang lebih tua atau bertegur sapa seperti itu. Untuk selanjutnya waktu dan tempat kembali kepada Bu Aisyah Dela, silakan. Ya, terima kasih anak-anak atas partisipasinya dalam pembelajaran kali ini. Saya ucapkan terima kasih juga kepada Mbak Moderator, Mbak Rafika, telah memimpin diskusi ini sehingga diskusi ini dapat berjalan dengan lancar. Saya bangga kepada anak-anak saya sebagai pembelajar PPKN, kalian sudah aktif mengikuti pembelajaran kali ini, dan saya harapkan selepas pembelajaran kali ini, kalian di luar sana tetap menjadi pelajar yang aktif berorganisasi, aktif ikut gotong royong, dan selalu
berdampingan dengan norma-norma yang ada di masyarakat tersebut tanpa melanggarnya. Seperti itu. Baik anak-anak, apa ada yang ingin ditanyakan? Saya, Bu. Ya, silahkan. Bu, saya mau nanya, apakah setiap norma yang dilanggar itu ada sanksinya atau pelanggaran atau denda kayak gitu-gitu nggak sih, Bu? Ya, baik. Terima kasih Mbak Novita, pertanyaannya bagus sekali. Di sini Ibu akan menjelaskan mengenai pelanggaran dalam setiap norma. Tentunya, masing-masing norma itu memiliki sanksi atau hukuman ketika kita melanggar norma tersebut. Dimulai dari norma kesusilaan. Norma kesusilaan tadi berasal dari hati nurani kita. Jadi ketika kita melakukan kesalahan atau melanggar norma ini, otomatis sanksinya itu terjadi pada diri kita, yaitu kita merasa menyesal. Yang kedua, nilai kesopanan. Nilai kesopanan ini, norma kesopanan ini, norma yang ada di tengah-tengah lingkungan masyarakat. Jadi ketika kita melanggar norma kesopanan, sanksi yang kita dapatkan itu adalah gunjingan, cibiran dari masyarakat sekitar. Selanjutnya yaitu norma hukum. Norma hukum ini berpatokan pada peraturan perundang-undangan. Jadi ketika kita melanggar, otomatis kita akan mendapatkan sanksi berupa hukuman yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Yang keempat, itu ada norma agama. Norma agama itu bersumber dari kitab suci yang kemudian dinilai oleh masyarakat. Jadi ketika kita melanggar norma agama, apa sih sanksi yang kita dapatkan? Tentunya yaitu dosa. Seperti itu Mbak Novita, jelas? Jelas, Bu. Baik, ada yang mau bertanya lagi? Ibu, saya mau bertanya. Iya, monggo. Saya mau bertanya. Iya, monggo. Berarti kasus bom gereja yang ada di Surabaya itu melanggar norma agama dan norma hukum ya, Bu? Iya, baik Mbak Ayun. Pertanyaannya bagus sekali. Tadi sudah dijelaskan bahwasanya kasus bom gereja di Surabaya tersebut memang melanggar norma agama dan norma hukum. Ada yang tahu alasannya? Saya, Bu, Iya, silahkan Mbak Galo. menurut saya karena mengganggu kenyamanan masyarakat dan berakibat merugikan masyarakat setempat. Ya, bagus sekali jawaban dari Mbak Galo, tepat sekali. Lalu ada yang bisa menjawab tidak? Kasus bom gereja di Surabaya tersebut melanggar pasal berapa dalam Undang-Undang Dasar 1945? Saya, Bu. Iya, silakan Mbak Rafika. Pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Ya, tepat sekali Mbak Rafika bahwa kasus bom gereja di Surabaya tersebut memang melanggar pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Karena dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa negara menjamin kemerdekaan warga negara dalam memeluk agamanya dan beribadah sesuai kepercayaannya. Jadi, ketika ada kasus bom Surabaya tersebut otomatis mengganggu kekhidmatan orang yang beribadah di dalam gereja tersebut. Itu tuh sangat mengganggu kemerdekaan warga negara atau umat Kristiani dalam beribadah. Makanya kasus bom Surabaya tersebut melanggar pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 seperti itu. Baik, tadi pada awal sesi pembelajaran Mbak Galuh bertanya, apa perbedaan nilai kesusilaan dan nilai kesopanan? Ditarik dari kesimpulannya tadi yang sudah dijelaskan Mbak Rafika pula, nilai norma kesopanan dan norma kesusilaan itu memiliki perbedaan, yang dimana norma kesusilaan itu berasal dari sumber hati nurani kita, sedangkan norma kesopanan itu berasal dari lingkungan masyarakat atau nilai yang tumbuh dalam suatu masyarakat tersebut. Seperti itu, Mbak Galo. Ada yang mau ditanyakan lagi? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Tidak, Bu. Baik anak-anak, Ibu ucapkan terima kasih kepada kalian sudah berpartisipasi dalam pembelajaran kali ini. Ibu terkesan kalian menjawab, merespon dengan sangat aktif, dengan penuh semangat. Dengan ini Ibu harapkan ilmu yang Ibu berikan, ilmu yang kita pelajari bersama-sama pada pertemuan kali ini
dapat bermanfaat bagi anak-anak sekalian. Apabila Ibu dalam menyampaikannya ada kata-kata yang salah, Ibu minta maaf. Dan Ibu doakan kalian sehat semuanya, tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.